Macan tidurnya banyak. Kalau dia tidur banyak, maka dia sering lalai, dia sering cuek. Maka wanita ini memuji suaminya. Suami saya itu kalau masuk seperti macan, artinya dia lihat hal-hal yang tidak menyenangkan, dia cuek aja. Dia tidak terlalu protes. Mungkin rumah agak kotor sedikit, dia cuek aja. Mungkin ada uang belanja yang kurang sedikit, dia tidak banyak tanya. Dan itu suami yang baik, tidak detail dalam segala perkara. Karena permasalahan terkadang selesai dengan dibiarkan aja, tidak usah ditanya-tanya. Kadang permasalahan kecil kalau terlalu didetailkan, gimana, kenapa, bisa cerai. Gara-gara terlalu detail. Zauji in dakhala fahid. Suamiku kalau masuk seperti macan. Wa in kharaja asid. Kalau keluar rumah seperti singa. Wala yas'alu amma ahid. Dan tidak pernah bertanya-tanya tentang apa yang dia dapati. Ya. Taib. Wanita yang kelima ini, banyak ahlul hadis menjelaskan dia sedang memuji suaminya. Dia bilang suami kalau masuk rumah seperti singa, seperti macan, kalau keluar seperti singa, dan tidak pernah nanya tentang apa yang dia hadapi. Apa sisi pujiannya? Banyak ahli tafsir mengatakan zauji inda khalafahid, suamiku kalau masuk seperti macan. Macan itu dia sering tidur. Makanya kita punya pepatah, jangan bangunkan macan yang lagi tidur. Dia suka tidur. Bisa coba cari di Google macan sehari tidur berapa jam ya. Coba cari Ibu, coba lihat Mas, macan tidur berapa hari sejam. Biar antum tahu antum macan atau bukan. Coba lihat di Google, macan tidur berapa jam. Ada macan Jogja, macan 16 jam. 16 jam coba, 16 jam. Berarti banyak. Kita cuma 8 jam ya. Berarti macan palsu yang 8 jam. Macan tidurnya banyak. Kalau dia tidur banyak, maka dia sering lalai, dia sering cuek. Maka wanita ini memuji suaminya. Suami saya itu kalau masuk seperti macan, artinya dia lihat hal-hal yang tidak menyenangkan, dia cuek aja. Dia tidak terlalu protes. Mungkin rumah agak kotor sedikit, dia cuek aja. Mungkin ada uang belanja yang kurang sedikit, dia tidak banyak tanya. Dan itu suami yang baik, tidak detail dalam segala perkara. Karena permasalahan terkadang selesai dengan dibiarkan aja, tidak usah ditanya-tanya. Kadang permasalahan kecil kalau terlalu didetailkan, gimana, kenapa, bisa cerai. Gara-gara terlalu detail. Nah, seorang istri tidak juga memanfaatkan kondisi suami yang cuek-cuek seperti itu. Kemudian dia nakal di belakang atau dia menghabiskan uang suami. Tidak. Tapi dia berusaha. Tapi kadang kalau saya tahu suami saya kalau gini, dia insya Allah dia tidak marah, tidak nanya-nanya. Maka dia puji suami saya. Artinya dia tahu saya banyak kekurangan. Urus rumah tangga tidak sempurna. Anak-anak mungkin ada yang salah-salah. Rumah mungkin tidak begitu bersih, uang akhirnya ada mungkin berlebihan pengeluaran, tapi suamiku seperti macan, dia cuek aja. Dia tidur, paling ngelirik, tidur lagi. Tetapi kalau dia keluar, in kharaja asid, tapi kalau dia keluar dia sangar seperti singa, yang siap menerkam siapa saja. Dia kepadaku cuek, sama orang dia detail. Sama orang dia sangar. Nah, ini luar biasa. Makanya di akhir dikatakan wala yasalu amma ahid. Dia tidak banyak tanya tentang apa yang dia dapati. Ini pendapat pertama, ada yang mengatakan maksudnya dia muji suaminya, memiliki sifat ciri khasnya tidak terlalu detail dengan apa yang dilihat. Ya, seperti macan yang sering tidur. Ada yang mengatakan maksudnya suamiku seperti macan. Macan maksudnya gagah ya, artinya sering menggaulinya. Dan tanda seorang suami sayang kepada istrinya, dia sering menggauli istrinya. Tapi kalau suaminya sebulan 2 bulan tidak pernah menyentuhnya, ini macan ompong. Macan ompong. Jadi kalau ibu-ibu suami selalu minta sayang, ayo ke kamar misalnya, itu berarti macan dia. Berarti dia sayang sama ibu ya. Jadi dilayani, macan lagi kepingin dilayani. Jangan sampai dia macan sama perempuan lain, bahaya. Oleh karenanya kalau ada suami yang sering minta untuk menggauli istrinya, berarti dia sayang ya. Karena di antara tanda sayang, tanda cinta, dia berhasrat. Subhanallah, saya ketemu dengan seorang, ini kisah nyata ibu-ibu. Ini tolong ditutup, jangan dianu. Karena saya bercanda. Dia ada kawan, ibu-ibu dengar dengan sebentar. Ada kawan, dia menikah lagi akhirnya. Saya bilang, kenapa kau menikah lagi? Dia bilang, Ustadz, istri saya Ustadz.
akhlaknya buruk. Marah-marah terus, banyak nuntut. Saya tidak bisa berhasrat sama dia sama sekali. Enggak bisa. Udah ketemu, sudah di kamar, enggak bisa berhasrat. Akhirnya saya nikah lagi. Dan sama yang kedua dia berhasrat terus. Kenapa? Kalau intinya kalau seorang suami berhasrat sama istrinya, berarti dia sayang sama istrinya. Dengan kata-kata yang indah, dengan pergaulan yang manis, dengan cumbuan, akhirnya suami berhasrat. Makanya wanita kalau tahu suaminya sering menggodanya, sering merayunya, berarti dia macan. Berarti dia sayang ya. Tapi kalau udah nggak pernah menggoda, ya, itu repot itu. Berarti dia kucing. Ya. Ini pendapat kedua, bahwasanya suami saya macan adalah dia mencintaiku, sering mencumbuiku, ya, sering menerkamku, ya, seperti macan. Nah ini luar biasa. Dia kalau di rumah, sebagai pendapat pertama, fahid, yaitu cuek, nggak terlalu detail. Tapi kalau keluar, sangar. Harusnya demikian lelaki yang baik. Sama istri baik-baik, sama keluar dia boleh sangar. Di luar dia mungkin kerang, di dalam rumah baik. Bukan sebaliknya, sebagian suami di luar kucing, di rumah singa. Di luar sama orang engge-engge, pulang ke rumah dibentak-bentak apa? Istrinya. Waliyatubillah. Namun itulah kondisi sebagian suami. Taib, ibu-ibu ingat semua, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ya. Siapa tahu di antara ibu-ibu ada yang istrinya suaminya model-model di antara salah satu tersebut ya. Yang suaminya seperti macan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala.